Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Auliasari, NPM 1901061009, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2019. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1, yaitu dengan materi pajak pertambahan nilai PPh. Pengertian pajak pertambahan nilai PPh. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Harus dipahami, subjek pajak ini berbeda dengan wajib pajak. Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Slide selanjutnya yaitu kriteria atau ciri-ciri PPN. Ciri-ciri PPN yaitu 1. PPN merupakan pajak atau atas konsumsi. Maksudnya yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang atau jasa. Ini pajaknya dibebankan kepada pembeli atau konsumen yang tidak akan menjual kembali barang yang sudah dibelinya. Yang kedua yaitu PPN merupakan pajak tidak langsung. Pajak disebut tidak langsung karena pajak ini tidak disetorkan langsung oleh si pembayar dan penyetor dari pihak berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pajak dibayarkan oleh konsumen melalui pembayaran barang yang sudah dikenai PPN oleh produsen. Untuk yang ketiga yaitu PPN merupakan pajak objektif. PPN merupakan pajak objektif artinya bahwa pajak ini dinilai berdasarkan objek pajaknya atau barang atau jasa, bukan subjek pajaknya atau pembayar. Jadi, siapapun yang membeli barang atau jasa kena pajak yang dimaksud, maka nilai pajaknya akan sama saja. Yang keempat yaitu PPN merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri. Maksudnya yaitu PPN hanya dikenakan untuk barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP yang transaksinya terjadi di dalam negeri saja. Sebagai contoh, transaksi impor juga dikenai PPN karena konsumsi berada di dalam negeri. Yang kelima, PPN menggunakan tarif tunggal. Sesuai peraturan perundang-undangan pajak, tarif dasar PPN bersifat tunggal untuk semua BKP atau JKP yaitu 10%. Artinya, pajak ini akan bersifat regresif karena besar kecilnya nilai pajak sangat relatif antara satu orang dengan orang lainnya. Untuk yang keenam yaitu PPN bersifat multi-stake levy. Maksudnya adalah PPN tidak menimbulkan efek pemungutan pajak ganda atau berulang. Padahal PPN ini sendiri dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, melalui dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga ke pengecer. Untuk yang terakhir yaitu PPN menggunakan metode indirect subtraction. Mekanisme PPN menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. Metode ini berarti pengusaha kena pajak atau PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas BKP dan JKP yang berbeda. Misalnya, pajak masukan didapat dari pembelian BKP, sedangkan pajak keluaran dari penjualan jasa. Slide berikutnya yaitu undang-undang yang mengatur PPN. Di dalam PPN ini terdapat undang-undang. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Maksud dari undang-undang tersebut yaitu membahas tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPNBM dan disahkan pada 1 April 1985. Untuk yang Undang-Undang Nomor 2, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Terdapat perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Untuk yang terakhir yaitu adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
Perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Untuk melengkapi kekurangan pada undang-undang PPN sebelumnya, undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Sampai tahun 2018 ini, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 masih digunakan. Slide selanjutnya yaitu tentang objek PPN atau pajak pertambahan nilai. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP oleh PKP. Yang ketujuh, kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Dan yang terakhir yaitu penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN dan dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Slide selanjutnya yaitu mekanisme PPN di Indonesia. Jadi secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia itu 1. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Yang kedua, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP, penjual BKP atau JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau hutang pajak. Yang ketiga, pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubung langsung dengan kegiatan usahanya. Yang keempat, untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya. Setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Dan mekanisme PPN Indonesia untuk yang terakhir yaitu PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak tersebut. Jadi ini mekanisme yang ada di Indonesia secara teknis. Selanjutnya yaitu barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Di dalam barang kena pajak terdapat pengecualian BKP, yaitu antara lain 1. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang terakhir yaitu uang, emas batangan, surat berharga, atau saham dan obligasi. Untuk yang selanjutnya yaitu adanya jasa kena pajak atau JKP. JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Di dalam jasa kena pajak terdapat adanya pengecualian
Antara lain, 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, yang kedua jasa di bidang pelayanan sosial, yang ketiga jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, yang keempat jasa di bidang perbankan, asuransi, SGU dengan hak opsi, yang kelima jasa di bidang keagamaan. Slide selanjutnya yaitu ketentuan PPN jasa luar negeri. Yang pertama yaitu adanya ketentuan aturan PPN jasa luar negeri. Maksudnya yaitu terdapat aturan tentang batasan untuk transaksi jasa kena pajak dari luar negeri yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 SE strip 147-PJ-2010 bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN akan dikenakan atas jasa luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Salah satunya yaitu penyerahan dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean. Yang kedua yaitu aktivitas pemanfaatan jasa luar negeri dilakukan di daerah pabean. Selanjutnya, kedua, terdapatnya ketentuan waktu pemanfaatan jasa luar negeri. Yang termasuk dalam ketentuan waktu pemanfaatan jasa luar negeri, yaitu waktu pemanfaatan jasa merupakan saat di mana jasa luar negeri tersebut digunakan secara nyata, digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Dan yang kedua, jasa luar negeri dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. Slide selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang. Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah ini memiliki karakteristik yang sama dengan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean. Selanjutnya, adanya karakteristik dalam PPNBM. Antara lain, 1. Pengenaan terhadap PPNBM hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Yang kedua yaitu PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN. Apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi. Untuk slide selanjutnya yaitu terdapatnya tarif pajak PPNBM. Tarif pajak PPNBM antara lain 1. Tarif PPNBM adalah serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPNBM. Pengelompokan PPNBM ini ditetapkan dengan PP. Dan yang kedua yaitu atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Selanjutnya yaitu adanya barang kena pajak yang tergolong mewah. Adapun jenis-jenis barang kena pajak yang tergolong mewah ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah nomor 145 tahun 2000 telah diatur kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah selain kendaraan bermotor ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 569 garing KMK titik 04 garing 2000. Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM antara lainnya yaitu barang-barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan juga barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosialnya. Slide selanjutnya yaitu besaran pajak PPNBM berdasarkan jenisnya dan tarif PPNBM kendaraan bermotor. Jadi, ini besaran pajaknya hanya untuk kendaraan bermotor, yaitu 1. Tarif PPNBM sebesar 10% diberlakukan untuk kelompok.
Yang kedua, tarif PPNBM sebesar 20% diberlakukan untuk kelompok. Yang ketiga, tarif PPNBM sebesar 30% diberlakukan untuk kelompok. Yang keempat, tarif PPNBM sebesar 40% diberlakukan untuk kelompok. Yang kelima, tarif PPNBM 60% diberlakukan untuk kelompok. Dan untuk yang terakhir, dari tarif PPNBM kendaraan bermotor ini, tarif PPNBM sebesar 50% diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang penggunaannya khusus untuk golf. Untuk slide selanjutnya yaitu terdapatnya rumus perhitungan PPNBM dan PPN di Indonesia. Untuk melakukan perhitungan PPNBM, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tarif PPN dan PPNBM di Indonesia. Tarif PPN saat ini sebesar 10% yang meliputi salah satunya yaitu ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Sedangkan untuk PPNBM, tarifnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu antara lain 1. Tarif 10% untuk kendaraan bermotor. Kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman non-alkohol. Untuk tarif yang 20%, dia termasuk untuk kendaraan bermotor dan kategori yang termasuk dalam 20% ini yaitu peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitari. Untuk tarif yang 25% ini, dia termasuk dalam kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Contohnya seperti minibus, kombi, dan pick up. Dan yang terakhir yaitu tarif 35% termasuk untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, dan barang pecah belah dan bus. Jadi rumusnya yaitu bisa kita simpulkan bahwa PPN sama dengan tarif PPN kali harga barang dikurang PPNBM. Di slide selanjutnya ini ada contoh cara menghitung PPN dan PPNBM. Contoh kasus PKPA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta, pajak pertambahan nilai yang terutang. Cara menjawabnya yaitu 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. Dan paspor serta kode keamanan yang tertera. Yang kedua yaitu pilih file SPT masa PPN atau dalam bentuk CSV dan PDF. Lalu klik Start Upload, maka akan muncul pesan bahwa proses upload selesai. Untuk selanjutnya yaitu Anda akan diminta untuk meminta kode verifikasi, klik OK dan akan muncul kode rincian STT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Segera ambil kode verifikasi dengan klik link yang dimaksud. Anda bisa copy kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda dan masukkan ke kolom kosong. Sesudah memastikan SPT dan kode verifikasi sudah benar, klik kirim STT. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap akhir, cek email kembali untuk memastikan Anda mendapat tanda terima laporan SPT masa PPN secara online atau bukti penerimaan elektronik atau BPE. Simpan bukti tersebut sebagai tanda Anda sudah berhasil melakukan cara lapor SPT masa PPN online. Slide selanjutnya yaitu rumus dan cara perhitungan PPN. Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut, yaitu rumusnya PPN sama dengan tarif PPN kali dasar pengenaan pajak atau DPP. Sebagai contoh kasus yaitu seorang TKP bernama Gaby menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Pajak pertambahan nilai yang terutang yaitu 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak Gaby. Slide selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak PPN. Yang pertama yaitu harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Untuk yang kedua yaitu penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak. Ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Untuk yang ketiga yaitu nilai impor. Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Untuk yang keempat yaitu nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Yang kelima yaitu nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Tarif pajak PPN. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Dan tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Dan untuk yang terakhir yaitu adanya tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Ketentuan jasa luar negeri. Untuk slide selanjutnya yaitu terdapat contoh cara menghitung PPN dan PPNBM. Untuk contoh kasusnya yaitu PKPA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual sebesar 25 juta rupiah. Pajak pertambahan nilai yang terutang yaitu sama dengan 10% dikali 25 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. Untuk contoh kasus yang kedua yaitu PPN sebesar 2.500.000 rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. PKPB melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 20 juta rupiah. PPN yang terutang yang dipungut oleh PKPB sama dengan 10% dikali 20 juta rupiah. Sama dengan hasilnya yaitu 2 juta. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.